بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Akhwani fid din at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Masailul Jahiliyah, yaitu masalah-masalah jahiliyah atau perangai-perangai orang-orang yang menyekutukan Allah dan kafir kepadanya di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kita masuk pada masalah yang ketiga. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Mujahid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga dari masailul jahiliyah, i'tibaruhum, anggapan mereka, anggapan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir di zaman jahiliyah, anna mukhalafata waliyil amri, bahwa menyelisihi pemimpin mereka, pemimpin negara, wa adam al-inqiyadi lahu, dan tidak mentaatinya, fadilah, adalah sebuah keutamaan. Was-sam'a wat-ta'ata lahu dhullun wa mahana. Sebaliknya mereka menganggap mendengar dan taat kepada pemimpin adalah sebuah kehinaan dan kerendahan. Fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyelisihi mereka. Wa amara bis-sam'i wat-ta'ati lahu wan-nasihah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk selalu mendengar dan taat kepada pemimpin dan menasihatinya. Wa ghalladha fi dzalika wa abda wa a'ada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras mengingatkan masalah ini. Dan beliau tampakkan serta beliau selalu mengulangnya. Jadi inilah perangai orang-orang jahiliyah. Di antara sifat-sifat mereka adalah selalu menyelisihi dan menentang pemerintah kaum muslimin, tidak mau mentaati, atau pemerintah yang menguasai mereka, mereka tidak mau taat, dan sebagaimana biasa mereka anggap hal itu sebagai suatu kebaikan, suatu keutamaan. Sama persis dengan apa yang terjadi pada sebagian kaum muslimin hari ini. Mereka anggap orang yang berani berbicara dalam menentang pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, membongkar aib-aib pemerintah di depan umum adalah seorang pemberani, adalah seorang dai yang sejati, bukan kaki tangan pemerintah dan seterusnya. Padahal mereka tidak tahu ini adalah sifat-sifat orang-orang jahiliyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendengarkan dan mentaati serta menasihati pemimpin kaum muslimin. Lalu kata beliau rahimahullah, wa hadhihi al-masailu ats-tsalath hiya allati jama'a bainaha fima sahha anhu fis sahih. Dan tiga permasalahan ini, yaitu tiga permasalahan yang telah lewat. Yang pertama, perangai jahiliyah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, juga perangai jahiliyah berpecah belah di dalam agama mereka. Dan yang ketiga, menyelisihi pemerintah kaum muslimin atau pemerintah mereka. Itu
terkumpul di dalam satu hadis di dalam as-sahih, yakni dalam sahih Muslim, annahu qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan." Sesungguhnya Allah meridhai bagi kalian 3 perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah, yakni dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan janganlah kalian berpecah belah, yakni jangan kalian melakukan bid'ah di dalam agama. Yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian menasihati pemimpin kalian yang Allah jadikan sebagai pemimpin kalian. Hadis asalnya dalam riwayat Muslim, namun dengan lafaz ini itu di dalam Al-Adabul Mufrad dengan lafaz yang lebih tepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah meridhai bagi kalian 3 perkara dan membenci bagi kalian 3 perkara. Yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah meridhai kalian beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Dan hendaklah kalian menasihati pemerintah yang Allah jadikan memimpin kalian. Wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Dan Allah membenci kalian 3 perkara. Yang pertama, qila wa qal, suka menyebarkan desas-desus, katanya dan katanya, tidak jelas berita dari mana. Datang SMS masuk, fulan begini dan begitu, langsung disebarkan tanpa mengetahui hal itu berita yang benar dari sumber yang benar atau tidak. Wa kathratus su'al, dan Allah tidak suka dengan banyak bertanya, yakni menanyakan hal-hal yang tidak penting. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Ini lafaz di dalam Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata beliau, "Walam yaqa' khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlali fi hadhihi thalathi aw ba'dihha." Dan tidak terjadi suatu kekurangan, suatu cacat di dalam agama manusia dan dunia mereka, kecuali dengan sebab hilangnya atau cacatnya 3 permasalahan ini atau sebagiannya. Jadi, kalau bermasalah di dalam 3 masalah ini, maka bermasalah agama seseorang. Yaitu masalah tauhid yang pertama. Yang kedua, kewajiban mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Dan ini 2 permasalahan yang sudah kita bahas dalam masalah yang pertama dan masalah yang ketiga. Sekarang masalah yang ketiga, kewajiban taat kepada pemerintah muslim. Siapa yang tidak mentaati pemerintah, maka cacat agamanya, kurang agamanya. Dan dia telah melakukan suatu pelanggaran yang berat. Baik. Inilah permasalahan yang ketiga dari masail jahiliyah atau perangai jahiliyah yang diingatkan oleh para ulama, jangan sampai kita mengikuti mereka. Namun sayang sekali, ternyata sudah banyak di antara kaum muslimin yang mengikuti perangai jahiliyah ini, yaitu selalu menyelisihi pemerintah kaum muslimin,
tidak mau menghormati pemerintah kaum muslimin, bahkan menjatuhkan wibawa pemerintah di depan masyarakat. Mereka tidak mau mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Padahal Nabi SAW memerintahkan untuk selalu taat kepada pemerintah kaum muslimin. Nabi SAW menyelisihi orang-orang kafir dan kaum musyrikin di zaman jahiliyah dahulu. Berikut insyaallah ta'ala akan kita sebutkan dalil-dalil dan perkataan atau penjelasan para ulama tentang bagaimana seharusnya bermuamalah, berhubungan dengan pemerintah kaum muslimin menurut Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kutipkan dari suatu kitab yang berjudul As-Sahih min al-Athar fi Khutabil Munir, karya Abu Abdullah Faisal bin Abdah, salah seorang ulama di negeri Yaman. Salah seorang ulama di negeri Yaman yang kata Ustaz Fauzan yang pernah bertemu dengan beliau. Beliau ini adalah seorang ulama yang tuli dan bisu. Tapi dia bisa melihat sehingga beliau hanya bisa menulis untuk berdakwah. Karena beliau tuli dan bisu. Baik. Di sini kita akan menyebutkan faedah dari salah satu kitab beliau yang sangat bagus, itu berupa kumpulan khutbah Jumat. Salah satu khutbah yang beliau sebutkan adalah Mu'amalatul Hukam ala Daw'il Kitabi was Sunnah. Bagaimana seharusnya bermuamalah atau bergaul, berhubungan, bersikap kepada pemerintah menurut Al-Quran was Sunnah. Ini pun kita hanya mengutip hal-hal yang paling penting di antaranya. Kata beliau hafizahullah, "Inna sam'a wa ta'ata li wulati amril muslimin aslun min usulid din alladhi nadinullah bihi." Sesungguhnya mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin adalah salah satu pokok dari pokok-pokok agama, dari prinsip-prinsip agama yang kita harus mengamalkannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la dina illa bi jamaah. Karena sesungguhnya tidak ada agama kecuali dengan jamaah. Wala jamaah illa bi imamah. Dan tidak ada jamaah kecuali dengan pemimpin. Wala imama illa bi sam'in wa ta'atin. Dan tidak ada pemimpin kecuali dengan selalu mendengar dan taat kepadanya. Wa qad ajma'a ahlus sunnati wal jamaah ala wujubi sam'i wa ta'ati li wulatil umur. Dan ahlus sunnah wal jamaah sudah sepakat. Ulama ahlus sunnah wal jamaahnya seluruhnya sepakat akan wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin istinadan ila nususil warida fi dzalik, berdasarkan nas-nas atau dalil-dalil yang datang tentang hal tersebut, yakni tentang kewajiban taat kepada pemerintah kaum muslimin. Ya, dan kembali kita ingatkan bahwasannya yang dimaksud taat di sini kepada pemerintah, bukan pada pemimpin organisasi atau aturan-aturan organisasi. Ya, ini kebanyakan organisasi yang ada ini mengada-ada di dalam agama. Mereka mau menyamakan organisasi mereka bagaikan negara. Sampai-sampai aturan organisasi kadang-kadang sudah melebihi aturan negara. Dan anggota-anggota organisasi lebih mentaati pemimpin organisasi mereka dibanding pemimpin negara. Ya. Bahkan ada di antara organisasi tersebut yang berkeyakinan kalau keluar dari jamaah mereka berarti keluar dari kepemimpinan kaum muslimin, sehingga bisa dibunuh, murtad. Ini penyimpangan yang ada dalam organisasi-organisasi tersebut. Iya. Jadi yang benar taat kepada pemerintah kaum muslimin. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun tidak ada organisasi. Ya. Tetapi
mereka hanya taat kepada pemerintah kaum muslimin. Cukuplah itu kalau mau dikatakan organisasi adalah negara kaum muslimin di bawah kepemimpinan pemerintah kaum muslimin. Dalil-dalil tentang hal ini di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-murad bi ulil amri, yang dimaksud dengan pemimpin di sini, man aujaballahu ta'atahu minal wulati wal umara. Mereka yang Allah wajibkan kita mentaatinya dari kalangan para pemimpin dan pemerintah. Wa huwa qaulu jamaahiris salaf wal khalaf minal mufassirin, dan ini pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf dari kalangan mufassirin, wal fuqaha, demikian pula para ahli fikih, wa ghairihim, dan selain mereka. Wa qilahumul ulama, juga dikatakan maknanya adalah ulama. Wa qilahumul umara wal ulama, juga dikatakan makna ulil amri, pemimpin di sini mencakup umara dan ulama, yaitu pemerintah dan ulama. Seperti di dalam Syarah Sahih Muslim karya Al-Imam An-Nawawi juz ke-12 halaman 223. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, semoga Allah merahmati beliau, wadh-dhahir wallahu a'lam annahu 'amatun fi kulli ulil amri minal umara wal ulama. Yang nampak wallahu a'lam bahwasannya ayat ini umum, mencakup setiap pemimpin dari kalangan pemerintah maupun ulama. Maka wajib bagi kita taat. Sudah jelas yang dimaksud dalam ayat ini pemerintah kaum muslimin dan ulama mereka. Wa fi sahihain, dan di dalam sahih Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "'Alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'atu fima ahabba wa kariha." Wajib atas setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang dia sukai dan dia tidak sukai. Subhanallah, harus sampai seperti itu kewajiban taat kepada pemerintah kaum muslimin dalam hal yang aturan-aturan yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Karena mungkin bertentangan dengan kepentingan bisnis kita, ada suatu aturan yang menyulitkan kita kemudian berbisnis. Tapi sepanjang itu bukan aturan yang bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Illa an yu'mara bima'siyatin, kecuali dia muslim ini diperintah untuk berbuat maksiatin. Fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila dia diperintah berbuat maksiat, maka tidak ada yang namanya mendengar dan taat kepada perbuatan maksiat. Tetapi di dalam perintah yang lain yang bukan maksiat, wajib untuk taat. Jadi bukan berarti ketika pemerintah membuat aturan yang bertentangan dengan syariat, lalu seluruh aturan pemerintah kita menyelisihi, kita membangkang. Tidak. Hanya yang bertentangan dengan syariat, itu yang kita tidak ikuti, tidak taati. Sebab Nabi SAW bersabda, "Innamat ta'a fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya dalam perkara ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada Al-Khaliq. Iya. Jadi selama ada aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat, tetap kita taati. Hanya yang bertentangan dengan syariat itu yang tidak kita taati. Wa fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika sam'u wa ta'atu fi usrika wa yusrika."
wajib atasmu selalu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam keadaan sempit maupun lapang. Wa mansyatika wa makrahika, dalam keadaan senang maupun susah. Wa atharatin alaika, dan walaupun dalam keadaan engkau dizalimi, diambil hak-hakmu, tetap wajib taat kepada pemerintah kaum muslimin. Adapun dosa kezalimannya dia tanggung sendiri. Kalau dia menzalimi kita, urusan dia dengan Allah. Tetapi kewajiban kita tetap harus taat kepadanya. Sebagaimana ditegaskan juga dalam hadis Muslim, dalam Sahih Muslim, dari Alqamah bin Wa'il al-Hadrami, dari bapaknya, dari Maslamah bin Yazid al-Ju'fi, di mana sahabat yang mulia ini pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, fama ta'muruna?" Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu apabila muncul para pemimpin kami, yas'aluna haqqahum, mereka minta kepada kami hak mereka, yaitu untuk selalu taat kepada mereka, tidak memberontak, tidak membangkang. Wa yamna'una haqqana, tapi mereka menahan hak kami. Ya. Harta rakyat dikorupsi misalkan, hak rakyat tidak diberikan kepada rakyat. Fama ta'muruna, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami ketika kami mendapati hal tersebut, ketika kami menghadapi pemimpin yang seperti ini? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk memberontak, mengangkat senjata, atau menulis suatu artikel untuk membongkar aib-aib dan korupsi yang terjadi di pemerintahan? Tidak sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Isma'u wa ati'u." Tetap dengar dan taat. Fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Sesungguhnya dosa mereka yang tanggung, sedangkan bagi kalian dosa kalian. Kalau mereka korupsi, mereka menyalahgunakan kekuasaan, itu dosa mereka. Tapi kalau kalian tidak taat kepada mereka, kalian pun akan dapat dosa. Ya sudah, biarkan dosa mereka, dan kalian perhatikan dosa kalian. Ini yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih tegas lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan adanya pemimpin yang sangat zalim. Seperti dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya." Akan datang nanti para pemimpin yang tidak melaksanakan petunjukku. Jadi berbuat zalim, tidak mengamalkan syariat Islam. Perhatikan, la yahtaduna bihudaya, tidak mengamalkan petunjukku. Artinya apa? Bukan syariat Islam yang mereka jadikan sebagai dasar negara. Lalu apa? Syariat orang-orang kafir, diantaranya yang bernama demokrasi. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Dan akan ada di antara pemimpin tersebut hati mereka hati syaitan di dalam jasad manusia. Subhanallah, betapa jelek pemimpin yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Lalu bagaimana menyikapi mereka? Berkata Hudzaifah ibn al-Yaman, qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Ya Rasulullah, apa yang aku harus lakukan apabila aku temui pemimpin-pemimpin seperti ini? Qala tasma'u wa tuti' lil amir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi engkau mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in duriba dhahruk, meskipun punggungmu dipukul. Wa ukhidha maluk, dan hartamu diambil, dirampas. Fasma' wa ati'. Wajib bagi kamu untuk tetap mendengar dan taat kepadanya. Subhanallah, dikemukakan hadis ini. Wahai para pencela pemerintah, dikemukakan hadis ini.
Jelas-jelas Nabi SAW bersabda, "Fa in qadakumul hawa ila mukhalafati hadzal amril hakim." Lalu kata beliau rahimahullah, apabila kalian telah dikuasai oleh hawa nafsu untuk menyelisihi perintah yang bijaksana ini, wasyar'il mustaqim, dan syariat yang lurus ini, falam tasma'u wa lam tuti'u li amirikum, lalu kalian tidak mau mendengar dan tidak mau mentaati pemimpin kalian, lahiqakum al-ithmu, maka kalian akan mendapatkan dosa. Wa waqa'tum fil mahdur, dan kalian jatuh di dalam kesalahan. Wa fi sahihain, dari dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. "Wa man 'asani faqad 'asa Allah." Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. "Wa man ata'a amiri faqad ata'ani." Dan barang siapa taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepadaku. "Wa man asa amiri faqad asani." Dan barang siapa bermaksiat kepada pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Jadi sama dengan perintah Allah, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Maka siapa yang tidak taat kepada pemimpin, berarti dia tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan mereka berbuat zalim, urusan mereka dengan Allah. Kewajiban kita taat kepada pemimpin. Wa fi lafdhin li Muslim, dan dalam lafaz Imam Muslim, "Wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani." Barang siapa yang taat kepada amir, maka dia telah taat kepadaku, dan barang siapa yang bermaksiat kepada amir, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Wa fi sahihil Bukhari min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah." Dengar dan taatlah, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak yang berasal dari negeri Ethiopia, yang rambutnya bagaikan kismis, keriting. Ya. Budak hitam, rambutnya jelek, rupanya jelek, memimpin kita, tetap wajib mentaatinya. Ya. Walaupun sebenarnya dalam aturan Islam, kalau mau jadi khalifah tertinggi, maka itu harus dari suku Quraisy, berdasarkan hadis yang sahih. Tapi andaikan berhasil memimpin di dalam suatu pemerintahan, suatu negara, orang yang paling buruk sekalipun, selama dia masih muslim, walau rupanya jelek, walaupun dia seorang budak, wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Dan dalam As-Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kita untuk dibaiat, diambil janji setia. Fakana fima akhadha alaina, dan di antara yang beliau ambil janji setia dari kita, an bay'ana 'ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina. Agar kita berjanji untuk selalu mendengarkan dan mentaati para pemimpin dalam keadaan kita senang maupun susah. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan sempit maupun lapang. Wa asratin alaina, walaupun dia mengambil hak-hak kita. Wa alla nunazi al-amra ahlahu, dan janganlah kita memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, mau merampas kekuasaannya. Ini haram. Janji yang diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat, tidak boleh merampas kekuasaan seorang pemimpin. Qala, lalu beliau bersabda, "Illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan." Kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata, di mana kalian memiliki dalil, bukti dari Allah bahwa itu kekufuran.
menjelaskan hadis ini, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata bahwasannya boleh pada suatu saat memberontak kepada pemerintah kaum muslimin dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, illa antarau, apabila kalian melihat kufran bawahan, kekafiran yang nyata. Jadi kalau cuma desas-desus, kalau cuma berita koran, kalau cuma berita fulan dan fulan yang tidak jelas, kita tidak melihat langsung, kita tidak mengetahui pasti, maka jangan memberontak. Sebab Nabi SAW mengatakan, illa antarau kufran bawahan, kalian benar-benar melihat kekufuran yang nyata. Ini syarat yang pertama. Artinya harus yakin. Jangan cuma dengar isu, mengikuti perkembangan berita koran, televisi, yang sudah dimaklumi. Tidak semua yang memberitakan itu orang-orang yang jujur. Ada kepentingan-kepentingan mereka di balik itu. Kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh penguasa itu adalah kekufuran. Bukan sekedar perbuatan-perbuatan dosa yang di bawah kekufuran. Jadi, dibolehkan menentang pemerintah kaum muslimin. Syarat yang pertama, kita melihat langsung atau mengetahui pasti. Yang kedua, yang dia lakukan adalah kekufuran. Bukan dosa-dosa di bawah kekufuran. Kemudian, yang ketiga, bawahan. Kekufuran itu nyata. Artinya nyata, tidak bisa diartikan lain. Kemudian yang keempat, indakum minallahi fihi burhan. Kalian memiliki dalil dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hal itu memang kekufuran. Dan dia sudah pantas dihukumi sebagai orang kafir. Dan menghukumi orang kafir itu tidak mudah. Menghukumi seorang muslim yang melakukan kekafiran sebagai orang kafir itu tidak mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Barang siapa yang berani mengucapkan kepada saudaranya sesama muslim, "Wahai kafir," maka kalau ucapan itu tidak benar, akan kembali kepada dia yang mengucapkan. Oleh karenanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan seorang muslim, baik dia masyarakat maupun pemerintah. Berbeda dengan Khawarij. Mereka ketika melihat suatu perbuatan kekafiran, langsung mereka kafirkan tanpa peduli dengan syarat-syarat pengkafiran dan hal-hal yang menghalangi kekafiran tersebut. Ini 4 syarat yang ada dalam hadis ini. Syarat yang kelima, harus disertai dengan kekuatan. Walaupun kita sudah jelas-jelas yakin pemerintah ini sudah kafir. Dia melakukan kekafiran yang nyata. Tidak bisa diartikan lain. Dan kita memiliki dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia memang kafir. Itu pun tidak serta-merta boleh kita langsung mengangkat senjata, memberontak kepada pemimpin. Tetapi harus disertai syarat yang kelima, memiliki kekuatan. Bagaimana bisa pisau dapur mau menghadapi dengan senjata-senjata berat, senjata otomatis dan tank-tank? Itu bunuh diri namanya. Kayu-kayu dan batu-batu mau melawan tank, bunuh diri namanya. Harus disertai dengan kekuatan. Jadi, jihad itu harus dengan ilmu, harus dengan bimbingan para ulama, bukan sekedar semangat. Dan inilah teladan yang dicontohkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Disebutkan di dalam kitab Al-Adabu Syar'iyyah karya Al-Imam Ibn Muflih pada juz pertama halaman 195 sampai 196. Juga dalam kitab As-Sunnah karya Al-Imam Al-Khallal pada halaman 133. Tentang kisah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk. Padahal ulama Ahlus Sunnah seluruhnya sepakat. Siapa yang berkeyakinan Al-Quran itu makhluk, dia kafir. Tidak ada yang berbeda pendapat. Ijma' seluruh ulama. Berbeda dengan permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah. Sebaliknya, ulama Ahlus Sunnah sepakat berhukum dengan hukum Allah asalnya adalah dosa besar.
atau kufur amali, bukan kufur i'tiqadi, bukan kekafiran besar yang mengeluarkan dari Islam. Kecuali apabila dia melakukan satu dari tiga hal. Yang pertama, dia menghalalkan hukum selain Allah yang bertentangan dengan hukum Allah. Yang kedua, dia meyakini hukum tersebut sama dengan hukum Allah. Atau yang ketiga, dia meyakini lebih baik daripada hukum Allah, baru dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sebaliknya, kaum Khawarij mengkafirkan seluruh pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Mereka lupa dengan hadis Nabi SAW. Akan ada nanti para pemimpin, qulubuhum qulubu syayatin fi jusmani ins. Hati mereka hati syaitan dalam jasad manusia. La yahtadunna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Mereka tidak menjalankan hidayahku dan sunnahku. Artinya tidak menjalankan syariat Islam. Tetapi tetap Nabi SAW perintahkan untuk taat kepadanya. Nah sekarang, pemimpin yang sudah jelas-jelas melakukan kekafiran, dia paksakan seluruh ulama, seluruh masyarakatnya untuk berkeyakinan Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Ya. Kalau makhluk, berarti bisa benar, bisa salah. Itu maksud mereka. Sehingga ulama seluruhnya sepakat, siapa yang berkeyakinan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Bersamaan dengan itu, harus tegak syarat-syarat pengkafiran padanya, sehingga ulama tidak serta-merta mengkafirkan penguasa tersebut. Lalu, dalam keadaan seperti ini, Imam Ahmad dipaksa. Ya. Disiksa, dipenjara bertahun-tahun. Sampai lewat 3 generasi kepemimpinan khalifah, Imam Ahmad masih ada dalam penjara. Beliau sampai dipukul, sampai pingsan dipukuli. Dalam keadaan dizalimi, dengan kezaliman yang besar seperti ini, maka ijtama'a fuqaha'u Baghdad fi wilayatil Wathiq ila Abi Abdillah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Berkumpullah seluruh ulama di Baghdad. Subhanallah, ulama bersatu. Berkumpul di Baghdad pada masa kekuasaan Al-Wathiq di bawah kepemimpinan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Mereka datang kepada Imam Ahmad, wa qalu lahu, dan mereka berkata, "Innal amra qad tafaqama wa fasha." Ya'nuna izhar al-qaul bi khalqil Qur'an wa ghairi dzalik. Sesungguhnya kata mereka, persoalan ini sudah semakin parah dan tersebar. Yang mereka maksudkan adalah ucapan Al-Quran itu makhluk dan kekafiran-kekafiran yang lainnya. Wala narda bi imaratihi wala sultanihi. Dan kita tidak ridho dengan kepemimpinannya, tidak pula kekuasaannya. Jadi harus memberontak, harus kita jatuhkan dia. Fanadharahum fi dzalik. Lalu Imam Ahmad rahimahullahu taala berdialog dengan mereka. Waqal, dan beliau berkata, "Alaikum bil inkari fi qulubikum." Yang wajib atas kalian mengingkari para pemimpin tersebut dengan hati kalian. Sebab kalau berbicara akan disiksa. Sebagaimana yang terjadi pada Imam Ahmad. Wala takhla'u yadan min ta'atin. Dan tidak boleh kalian keluar dari ketaatan. Tidak boleh kalian memberontak. Wala tashuqqu 'asal muslimin. Dan jangan kalian koyak-koyak atau kalian pecahkan persatuan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum. Dan jangan kalian tumpahkan darah-darah kalian sendiri. Wa dima'al muslimina ma'akum. Dan darah kaum muslimin yang bersama kalian. Ini subhanallah, pandangan ke depan yang tajam dari seorang imam. Wanzuru fi akibati amrikum. Dan lihatlah bagaimana akibatnya. Wasbiru hatta yastariha barrun wa yastaraha min fajirin. Dan bersabarlah sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan kepada orang yang baik, atau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada orang yang jahat. Waqal, dan beliau berkata, laisa hadah, yakni perbuatan ini, yakni naz'a aidihim min ta'atihi, memberontak kepada pemimpin, sawaban, laisa hadah sawaban, ini tidak benar. Hada khilaful athar, perbuatan ini menyelisihi athar, yakni menyelisihi Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah pemahaman
seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah, walaupun dia sudah disiksa, dia zalimi oleh pemimpin, sepanjang pemimpin itu belum bisa kita katakan dia kafir, maka tidak boleh kita memberontak kepadanya. Untuk apa? Untuk suatu kemaslahatan yang lebih besar. Ya. Sesungguhnya mentaati pemimpin yang zalim, bahayanya lebih ringan dibanding harus memberontak kepadanya lalu terbunuh atau saling membunuh antara kaum muslimin, antara pasukan pemerintah dan pasukan pemberontak yang sama-sama muslim, seperti yang terjadi di beberapa negeri Arab yang kita dengar akhirnya masuk pasukan orang-orang kafir, pasukan Amerika, pasukan Inggris, Prancis, Italia untuk membunuh kaum muslimin yang ada di situ. Iya. Ini yang terjadi. Kemungkarannya, mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya. Lalu, apakah kita diam saja melihat kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa? Tidak sama sekali. Tetapi, dalam menasihati penguasa itu ada aturannya. Tidak sebagaimana kita menasihati selain penguasa. Bukan dengan mengadakan demo, bukan pula dengan mengadakan mimbar-mimbar bebas, mimbar terbuka, atau parlemen jalanan. Bukan pula dengan menulis di media massa, lalu menyebarkan aib-aib pemerintah. Ini bukan menasihati namanya, tetapi khianat kepada pemerintah kaum muslimin. Adapun yang dicontohkan Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim di dalam As-Sunnah, juga Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Dhilalul Jannah fi Takhrij Sunnah, dari hadits Iyad bin Ghanam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyatan." Barang siapa yang mau menasihati pemerintah atas suatu permasalahan, maka janganlah dia nampakkan secara terang-terangan. Walakin liya'khudh biyadih, tetapi hendaklah dia pegang tangan penguasa tersebut, falyakhlu bihi, menyepi dengannya, lalu dia sampaikan nasihatnya. Fa in qabila minhu fadzak, kalau dia menerima nasihat maka itu yang diinginkan, wa illa, kalau tidak, kana qad adda alladhi alaihi lahu, maka dia telah melakukan kewajiban terhadap pemerintah. Selesai. Kalau kita sampaikan nasihat pemerintah mau taat, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah laksanakan kewajiban kita. Perhatikan, ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa yang dilakukan oleh media-media massa, apa yang dilakukan oleh du'atud dalalah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mau menasihati pemerintah dengan menyebarkan aib-aib pemerintah di media massa, itu kesalahan besar, menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pantas saya mengingatkan suatu buletin yang bernama Al-Islam yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, yang mereka suka sebarkan di masjid-masjid. Setiap kali materi yang mereka sampaikan mencela pemerintah, BBM lah, korupsi, listrik dan sebagainya. Tidak sedikit pun berbicara tentang tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hindari, hati-hati. Dibakar ini kalau masuk di masjid-masjid kita. Ya. Ini pemberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ini contoh khawarij modern. Baik. Lalu, bagaimana praktik sahabat terhadap hadis ini? Di dalam As-Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, dikatakan kepada beliau, "Ala tadkhulu ala Utsman litukallimahu?" Tidakkah engkau masuk kepada Utsman untuk engkau nasihati dia? Yani, pada masa kepemimpinan Utsman, ada salah seorang pegawai beliau minum khamar. Bukan Utsman yang bersalah, pegawainya. Lalu kata orang-orang ketika itu kepada Usama bin Zaid yang dekat dengan Utsman, "Tidakkah engkau menasihati Utsman?" Lalu apa jawab Usama bin Zaid? Faqal, "Atarawna anni la ukallimuhu illa li usmi'akum?" Apakah kalian anggap aku tidak menasihati Utsman kecuali harus diperdengarkan kepada kalian? Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu. Demi Allah, aku telah nasihati dia secara sembunyi-sembunyi antara dia dan aku saja. Maduna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu.
Aku tidak ingin membuka suatu pintu kejahatan. Yang kemudian, jadilah aku pertama orang yang mencontohkan keburukan tersebut. Yaitu, keburukan menasihati pemerintah secara terang-terangan. Dan yang pertama mencontohkan tersebut adalah nenek moyang Khawarij yang bernama Dzul Khuwaisirah. Terang-terangan dia ucapkan kepada Nabi SAW, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, karena engkau tidak berlaku adil. Itu pun karena kebodohan dia, mengira Nabi SAW tidak berlaku adil. Lalu diikuti pada masa Utsman oleh orang-orang Khawarij, sampai pada akhirnya berakibat pada pembunuhan Utsman. Demikianlah, terjadi pemberontakan, terjadi pembunuhan, diakibatkan adanya orang-orang yang manas-manasi masyarakat, memprovokasi masyarakat dengan menjelek-jelekan pemerintah. Sehingga masyarakat bangkit untuk melakukan perlawanan. Seperti yang terjadi, baru-baru ini kita dengar di negeri Arab, di Mesir, di Libya, di Tunisia, dan sekarang di Suriah, di Yaman. Semoga tidak terjadi di negeri kita. Oleh karenanya berkata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, "Laisa min manhajis salaf at-tashhir bi'uyubil wulah." Bukan termasuk manhaj salaf menyiarkan, membesar-besarkan aib-aib pemerintah. Wa dzikru dzalika 'alal manabir, dan menyebutkan hal itu di mimbar-mimbar terbuka. Li'anna dzalika yufdi ilal inkilabat. Karena hal itu mengantarkan kepada ketidaktenangan, kepada kerusuhan. Wa adamis sam'i wa ta'fil ma'ruf, sehingga masyarakat tidak mau lagi mendengar dan taat kepada pemerintah dalam hal ma'ruf. Jadi, kalau pemerintah sudah dijatuhkan wibawahnya, sudah selalu dijelek-jelekan, ketika pemerintah buat aturan yang baik, tidak ada lagi yang mau taat. Hilang sudah kepercayaan kepada pemerintah. Wa yufdi ilal khuruj alladhi yadurru wa la yanfa, dan itu bisa mengantarkan kepada pemberontakan yang membahayakan dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Walakinna tariqatal muttaba'a inda salaf, tetapi cara yang dilakukan oleh salaf, an-nasihatu fima bainahum wa bainas sultan. Nasihat secara pribadi disampaikan antara dia dengan sultan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang mendengarkan. Wal kitaba ilaih, dan dengan menulis surat kepadanya. Tulis surat kepadanya, bukan tulis surat ke media massa. Tulis surat langsung kepada pemerintah tersebut. Awil ittisal bil ulama alladhina yattasiluna bihi, atau menghubungi ulama-ulama yang memiliki akses langsung kepada penguasa, hatta yuwajjah ilal khair, sampai penguasa ini bisa diarahkan kepada kebaikan. Namun yang paling penting kita pahami, sebagaimana pesan Nabi SAW, fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Apabila nasihat itu diterima, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Kalau tidak, sudah selesai, kewajiban kita sudah kita laksanakan, sudah kita sampaikan. Perkara dia mau taat, dia mau menerima nasihat kita atau tidak, itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Bagi mereka dosa mereka, dan bagi kalian dosa kalian. Sudah lihat, masing-masing dosa sendiri-sendiri. Jangan mengurus orang lain lagi. Padahal, masing-masing kita punya dosa yang tidak kecil. Kita sudah mau perhatikan orang lain. Dan belum tentu juga kalau kita memimpin, akan kita memimpin dengan baik. Dan sudah terbukti, orang-orang yang dahulunya memprotes pemimpin, lalu kemudian mereka dijadikan pemimpin, mereka juga tidak lebih baik dari pemimpin yang mereka protes sebelumnya. Maka, hendaklah kita mengikuti syariat di dalam bersikap kepada pemimpin kaum muslimin. Oleh karenanya, ulama kita mengajarkan, seperti dari Imam Ahmad, Fudail bin Iyad, dan yang lainnya, kata mereka, andaikan aku memiliki doa yang mustajabah, doa yang sudah pasti dikabulkan, maka aku akan doakan untuk pada para pemimpin. Sebab, kalau baik mereka, akan sangat berpengaruh pada baiknya masyarakat. Baik. Inilah prinsip yang ketiga, atau masalah yang ketiga dari masail jahiliyah, yaitu menyelisih pemerintah kaum muslimin. Maka janganlah kita mengikuti perangai jahiliyah tersebut. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah,
demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Bilal Sufyan. Mudah-mudahan para pendengar radio dakwah salafiyah paham ya tentang permasalahan ini. Dan memang permasalahan ini banyak terjadi sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Abu Bilal Sufyan di berbagai negeri, dan ini mudah-mudahan tidak terjadi di negeri kita ini, di Indonesia. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian ini. Dan kita langsung saja masuki sesi tanya jawab. Dan kami sampaikan kepada para pendengar radio dakwah salafiyah yang ingin bertanya atau yang ada yang belum jelas, silakan ditanyakan saja kepada Al Ustadz Abu Bilal Sufyan melalui SMS ke nomor 085353020304. Baik. Dan insyaallah pada siang ini pukul 1:30 Al Ustadz Abu Bilal Sufyan akan menyampaikan kajian di Kota Banjar, yaitu di perumahan Dobor Gensi di Masjid Al-Ukhwah pada pukul 1:30 siang ya, pada hari ini, hari Ahad, dengan membawa tema mahalnya sebuah hidayah. Jadi ini terbuka untuk umum, baik ikhwan maupun akhwat. Baik, itu informasinya. Dan langsung saja kepada Ustaz Abu Bilal Sufyan untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, gimana hukumnya nomor HP yang terisi dengan pulsa yang nyasar? Kalau kita tahu orang yang mengisi pulsa tersebut, maka kita ganti. Kita ganti uangnya, uang pulsa tersebut. Ya, tidak boleh kita menggunakannya. Ya. Baik. Apa betul ada puasa untuk hari kelahiran diriku sendiri? Tidak ada. Ya, tidak ada sunnahnya puasa untuk hari kelahiran. Bagaimana hukumnya memberi isyarat di tempat angker seperti makam? Ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau hal itu didasarkan pada rasa takut terhadap para penghuni tempat angker tersebut, maka ini kesyirikan. Ya, takut dari selain Allah bisa memberikan suatu kemudaratan kepada kita, padahal tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Ini adalah kesyirikan. Ya. Tapi yang benar, di tempat-tempat angker seperti ini, di tempat yang dihuni banyak syaitan, kita ucapkan permohonan berlindung kepada Allah. Ya. Apa saja yang kita tahu berupa doa permohonan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca ayat kursi. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Dan boleh juga azan di tempat seperti ini dalam keadaan kita khawatir, sebagaimana dalam riwayat Muslim dibolehkan azan dalam keadaan seperti ini, biar lari syaitan-syaitan yang ada di situ. Ya. Saya Arta di Cipari, saya mau tanya, bagaimana tobatnya orang yang pernah melakukan aborsi sebanyak 3 kali agar tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dia menyesali perbuatan tersebut, sebab hal itu adalah dosa besar. Yang kedua, dia meninggalkan, ya, tidak lagi melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, dia bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Ya. Yang keempat, hal itu dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dia lakukan secepat mungkin. Ya. Jangan menunda-nunda. Jangan sampai waktunya habis ketika ajal sudah datang menjemputnya. Bagaimana hukumnya salat di masjid yang dibangun dengan harta riba? Bagaimana hukumnya salat di masjid yang dibangun dengan harta riba? Kalau ada masjid lain, kita hindari yang seperti ini. Dan solusinya, masjid seperti ini, seperti pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, masyarakat di tempat tersebut harus berusaha mengganti harta riba tersebut. Sebab
Allah tidak menerima ibadah dari harta yang jelek. Nabi SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Jadi diperkirakan berapa persen masjid ini dibangun dari harta riba, dikembalikan kepada orang yang menyumbangkannya, atau dikembalikan kepada fasilitas umum, ya, yang dinikmati oleh kaum muslimin maupun orang-orang kafir. Tidak sepatutnya dibangun masjid. Baik. Ustaz di kalangan jamaah tabligh katanya syah mereka, ulama mereka sering berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya tanyakan, sampai di mana derajat kesesatan mereka? Klaim berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka banyak melakukan kebid'ahan adalah klaim yang dusta. Ya. Dan apabila yang dimaksudkan berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meminta kepada beliau, berdoa kepada beliau, adanya adalah kesyirikan. Syirkul akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Adapun kalau yang dia maksudkan bertemu dalam mimpi, dalam keadaan dia melakukan kebid'ahan, maka kemungkinan besar ini adalah dusta. Dan kalau dia mengklaim Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan-amalan kepadanya yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka yakinlah itu adalah dusta. Ya. Dan biasa syaitan menipu orang-orang sufi, ya, semisal mereka dan yang lainnya. Dia mengaku sebagai nabi. Karena mereka tidak tahu ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka percaya begitu saja. Tujuannya untuk menyesatkan. Memang syaitan tidak bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena mereka tidak tahu ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak mempelajari sunnah, tidak mempelajari hadis-hadis kecuali yang ada dalam kitab Fadailul A'mal, maka mereka mudah disesatkan oleh syaitan. Iya. Jadi ini termasuk khurafat-khurafat yang ada pada mereka, wallahu alam. Ustaz mau nanya, perempuan yang paling pas dinikahi kira-kira umur berapa? Bukan masalah umurnya, tapi yang paling penting kesiapan. Ya. Kesiapan mental, kesiapan ilmu, dan sebagainya. Iya. Adapun soal umur, kalau dia sudah balik, dia sudah haid, ya, maka inilah umur yang paling baik untuk menikah. Tapi menikah sebelum balik pun tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Iya. Tapi yang menjadi masalah, apakah dia sudah siap berumah tangga? Apakah dia sudah memiliki ilmu tentangnya? Ini yang harus disiapkan. Dan hadis yang artinya, jika belum mampu maka berpuasalah. Sudah berpuasa tapi syahwatnya masih kuat. Mohon dijawab Pak Kiai. Harus bersabar. Ini bagian dari derita yang dihadapi oleh seorang pemuda di zaman ini. Harus bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Juga harus menjauhi hal-hal yang bisa mengantarkan kepada godaan syahwat. Jangan lihat-lihat wanita yang bukan mahramnya, apalagi sampai melihat gambar-gambar yang tidak patut dilihat. Kemudian bergaul dengan orang-orang saleh, datangi majelis-majelis ilmu, sehingga bisa lupa. Atau minimal sibukkan diri dengan hal-hal yang mubah, yang bermanfaat. Ya. Olahraga kah? Punya hal-hal yang bermanfaat. Sampai lupa yang seperti ini. Namun yang paling terbaik, berusaha untuk menikah. Ya. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk saling membantu, ya, para pemuda untuk menikah. Ya. Siapa yang mau membantu di sini banyak ingin menikah ini. Bagaimana batasan nifas bagi wanita yang mengalami keguguran? Tidak ada batasan nifas yang paling minimal maupun maksimal dari sisi waktu.
Selama masih keluar darah nifas, maka dia dihukumi nifas. Ya. Selama masih keluar darah nifas, masih dihukumi nifas. Ya. Kecuali kalau memang kelihatannya darah nggak mau berhenti, keluar terus. Maka dalam keadaan seperti ini, apabila dia sudah memiliki adat, misalnya ini sudah anak kedua atau ketiga, berarti dia ingat yang pertama dulu, waktu nifas anak yang pertama, berapa hari nifasnya, maka ikuti hari tersebut. Kalau dia tidak memiliki adat, maka lihat wanita-wanita yang dekat dengannya, ibunya kah, saudarinya, atau orang yang sering bergaul dengannya. Demikian, wallahu a'lam. Kalau bisa minta disiarkan ulang lagi kajian hadis arba'in yang kemarin. Hadis yang pertama. Disebabkan saya tidak bisa mengikuti karena ada udzur dan kasih tahu jam siarannya. Hah? Iya. Yang hadis arba'in baru mukaddimahnya. Belum sampai hadis yang pertama. Kalau mau didengarkan, nanti dipertimbangkan sama penyiarnya. Atau di copy bisa. Islam terbagi menjadi 73 golongan. Mana yang benar? Apa manhajnya? Tolong sebutkan. Yang benar, seperti yang dikatakan Nabi SAW. Ma ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah yang benar. Ya. Sampai hari kiamat, apabila kita mengikuti Rasulullah SAW para sahabatnya, maka itulah golongan yang benar. Maka manhajnya adalah manhajus salaf, yaitu pengikut Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Siapa yang menyimpang, baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dari petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya, maka dia telah mengikuti 72 golongan yang sesat. Apakah suami istri sudah mahram karena tidak batal? Dan dengan siapa tidak batal wudu dan hijabnya? Beri contohnya. Yang benar, bersentuhan dengan wanita, baik mahram maupun tidak, istri maupun tidak membatalkan wudu. Jadi ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wudunya batal, ada yang mengatakan tidak sampai batal wudu. Yang benar, tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Sebab tidak ada dalil yang mengatakan hal itu membatalkan wudu. Tidak ada dalil. Iya. Bahkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud dari Aisyah Ummul Mukminin, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'da nisa'ihi thumma yusalli wa la yatawadda." Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, lalu beliau sholat tanpa berwudu lagi. Ini jelas tidak membatalkan wudu. Tetapi bukan berarti boleh kita bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram kita. Ini persoalan lain. Hal itu jelas berdosa. Iya. Sehingga ditanyakan dengan siapa tidak batal wudu dan hijabnya. Nah, masalah hijab, yang namanya bukan mahram harus berhijab darinya. Semua yang bukan mahram harus berhijab dan tidak boleh bersentuhan. Ya. Yani semua yang tidak memiliki hubungan mahram, yani hubungan haram menikah. Ya, seperti ibu atau anak perempuan, kakak, ya, perempuan, adik perempuan. Adapun seperti sepupu, itu bukan mahram. Iya. Baik. Misalkan saya mengumpulkan tetangga selingkungan, suruh baca Yasin tahlil serta doa di atas namakan keluarga saya yang sudah meninggal, alias dikirim doalah. Ustaz, itu benar tidak? Ini tidak benar, ini termasuk bid'ah. Ya. Berdoa berjamaah, berzikir bersama-sama adalah termasuk bid'ah. Tapi yang benar, kita baca, berdoa kapan saja, nggak harus mengumpulkan orang. Ya. Kita berdoa kapan saja. Yang paling bagus berdoa itu di sepertiga malam yang terakhir. Ketika kita sholat tahajud, kita doakan. Ketika kita sujud, kita doakan. Ini yang paling terbaik dalam berdoa. Apakah semua para nabi dan rasul
dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beragama sama, yaitu Islam? Iya. Seluruh nabi dan rasul beragama Islam. Ya. Namun pengertian Islam ini ada pengertian yang umum dan ada yang khusus. Pengertian yang umum adalah tauhid. Mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul. Setiap rasul sama. Sama seruan mereka. Sembahlah Allah dan jauhi tagut. Ini makna Islam secara umum. Adapun makna Islam secara khusus adalah tauhid dan mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun para nabi sebelumnya, mereka punya syariat sendiri-sendiri. Tata cara mereka beribadah beda dengan tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ada sebagian perbedaannya. Ya, syariat, hukum-hukum yang ada pada mereka berbeda dengan hukum yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa, apakah sudah ada penamaan Yahudi dan Nasrani? Wallahu alam. Yang pasti Allah telah menamakan umat Nabi Musa dengan Yahudi dan umat Nabi Isa alaihissalam dengan Nasrani. Apa orang membaca salawat yang bunyinya gini: Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin, dan seterusnya. Ini adalah salawat yang bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalilnya. Jadi, kalau tidak ada dalilnya, jangan kita amalkan. Mohon waktu antara zuhur dan asar diisi dengan taklim, kajian-kajian, yang kaset rekaman juga enggak apa-apa. InsyaAllah ta'ala. Maju terus Radio Salafiyah, aku mendukungmu sepenuhnya. Apakah dosa bid'ah lebih besar dari dosa minum khamar? Bid'ah juga ada terbagi dosa besar dan dosa kecil. Ya, tergantung bid'ahnya seperti apa. Ustaz, saya mau tanya. Hanya saja pada umumnya, secara garis besar, bid'ah itu lebih berbahaya, lebih berdosa daripada maksiat. Sebab dosa bid'ah langsung berhadapan dengan prinsip dalam Islam, yaitu prinsip ittiba, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, prinsip Islam. Kan orang masuk Islam harus mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Konsekuensi syahadatu anna Muhammadar Rasulullah adalah ittiba kepadanya. Sehingga siapa yang tidak ittiba, berarti dia menyelisih prinsip di dalam agama. Siapa yang berbuat bid'ah, dia menyelisih prinsip di dalam agama. Dan syaitan lebih senang kepada bid'ah daripada maksiat. Sebab orang yang berbuat bid'ah, dia anggap perbuatan buruk sebagai kebaikan. Dan orang yang minum khamar umumnya tahu yang dia lakukan salah. Kalau bid'ah sebaliknya, dia lakukan salah, tapi dia anggap sebagai kebaikan. Jadi kapan diharapkan dia bertobat? Maka syaitan lebih senang kepada pelaku bid'ah dibanding pelaku maksiat. Saya mau tanya, setiap anak berkewajiban mengurus orang tuanya ketika mereka sudah lanjut usia. Yang mau saya tanyakan, siapakah yang berhak atau wajib mengurus orang tuanya? Apakah anaknya yang perempuan atau anaknya yang laki-laki? Dan anak-anaknya itu sudah berumah tangga semuanya. Semuanya wajib. Laki-laki maupun perempuan. Iya. Apa hukumnya menjadi pegawai negeri karena mendapat gaji dari uang negara? Padahal uang negara hasil dari pajak rakyat, pajak pabrik rokok, pajak pabrik khamar, pajak kasino, tempat judi, dan lain-lain. Telah dimaklumi, penghasilan negara bukan hanya dari itu. Ada usaha-usaha yang halal dimiliki negara, seperti pertambangan, ada usaha pertambangan, dan lain-lain. Maka dalam keadaan seperti ini tidak mengapa insyaallah taala. Tidak mengapa insyaallah taala. Sama halnya ketika ada orang yang membeli barang kita, tidak harus kita tanyakan kepada dia, ini uang yang kamu pakai membeli barang saya, apakah dari hasil yang halal atau yang haram? Ini berlebih-lebihan kalau sampai seperti ini. Kita ada usul. Bagaimana jika sekali-kali kajian fikih bukan saja teori, tapi juga ada prakteknya, seperti praktek wudu, mandi janabat, sholat jenazah, supaya lebih jelas. Ini harus datang ke sini kalau mau melihat prakteknya. Baik, insyaallah taala. Pak Ustaz,
mohon dijelaskan kembali iman kepada qada dan qadar Allah. Sebab saya sulit menerima takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan saya, yang begitu lama waktunya menimpa saya. Terima kasih. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman. Siapa yang mengingkarinya adalah kekafiran. Kita wajib mengimani bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan berdasarkan hikmah. Ya? Dan Allah tidak menginginkan untuk menzalimi hamba-hambanya. Jadi kita harus imani hal itu, ada hikmah di balik itu. Ya? Bahkan mestinya kalau kita paham, kita bersyukur. Dengan adanya bala yang menimpa kita, hal itu akan menghapus dosa-dosa kita, dan itu tanda cinta Allah kepada kita. Sampai hilang semua dosa-dosa kita. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhut." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan timpakan kepada mereka bala, timpakan mereka musibah. Apabila mereka ridha, mereka terima, maka mereka akan mendapatkan keridhaan Allah. Namun siapa yang murka, siapa yang tidak ridho dengan musibah tersebut, dia akan juga mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bersabar, dan kita lihat sisi baiknya. Ya, sisi baiknya adalah tanda cinta kepada Allah dan pahala yang besar kalau kita bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang sabar diberikan pahala tanpa batas. Iya. Pak Ustadz, mohon doanya buat saya agar diberi kekuatan dalam menjalani ujian hidup ini. Allahumma amin. Kita saling mendoakan. Pak Ustadz, apakah wali kutub, wali abdal itu ada? Tidak ada. Ini hanya khurafat. Ya. Ini hanya khayalan orang-orang sufi. Tidak ada yang namanya wali kutub dan wali abdal. Ini termasuk kesyirikan apabila mereka meyakini wali-wali tersebut bisa memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan dari mereka. Atau mereka berdoa kepada wali-wali tersebut, ini adalah perbuatan syirik. Apa pengertian hizbi dan ciri-cirinya? Hizbi itu adalah fanatik golongan. Ya. Ciri-cirinya, kebenaran yang dia anggap adalah yang berasal dari golongannya, bukan dari Al-Quran was Sunnah. Ya. Ciri yang lain, dia lebih taat kepada organisasi mereka dibanding pemerintah kaum muslimin. Ya. Ciri yang lain, semua yang dia katakan organisasi, semua yang dikatakan ustadz organisasi, pemimpin organisasi, aturan-aturan organisasi, dia anggap benar semuanya. Tidak mau lagi mengecek apakah ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau dia nasihati, maka dia beralasan ini sudah aturan organisasi, aturan kelompok, aturan ustadznya. Walaupun jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini diantara ciri-ciri hizbi. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.